Terus ngaos niku kudu siap pengen paham, pengen entuk manfaat niku. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umri daraini. Amin. Al-majlisu salisu was-salasu fil hadits as-salisi was-salasi. Alhamdulillahilladzi khalaqal anama wa qaddara arzaqahum min fadlihi. وقدر أرزاقكم من فضله وبين الحلال والحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المختص بمزيد الإكرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإنعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi qala law yu'tan nasu bitaqwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. An Ibnu Abbas, kacarita saking Abdullah Ibnu Abbas. Ketika disebut Ibnu Abbas itu berarti Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhuma ing Abdullah lan Abbas. Anna Rasulullah saat temani kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sinten Rasulullah ing pengendikan lau yu'ta. Isine pengendikan lau yu'ta karena jadi maf'ul, terus kemudian acara pondok nembe dimaknani lau yu'ta. Lamun diparingi sapa annasu menungso bidakwahum kelawan hake tuduhane utawa pengakuane nas ladda'a mongko yekti bakal ngaku-ngaku sapa rijalun pira-pira wong lanang ngaku-ngaku amwala qaumin ing duweni pira-pira bandane kaum wa dima'ahum lan ing pira-pira getahe kaum. Jadi punya hak jenazah pidana. Amwala qaumin perdata wa dima'ahum lan pidana. Jadi menuduh secara perdata maupun pidana. Walakinnal bayyinatu tetapine utawi bukti utawa saksi iku alal mudda'i wajib ing atase wong kang ngaku utawa dakwa utawa duga. Soale wal yaminu utawi sumpah iku alaman wajib ing atase wong angkara kang ngingkari utawa ora percaya utawa nolak sapa man. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang bagus rawahu kang muslim wa ing hadis sapa al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu lan yani Imam Baihaqi hakada ha eling-eling hale kaya mengkene lafadhe utawa matane. Wa ba'du utawi setengah hadis utawa setengah hakada iku fis sahihaini ing dalem kitab Sahih Bukhari lan Muslim. Diceritakan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Isinya sabda, jika seseorang itu diberi hak untuk mengaku ataupun mendakwa secara bebas tanpa aturan, maka ladda'a rijalun, maka bisa-bisa semua orang akan mengaku mempunyai hak terhadap harta orang lain maupun jinayah ataupun hak pidana orang lain. Tetapi aturannya walakinnal bayyinatu, tetapi aturannya bahwa bukti ataupun saksi itu wajib dihadirkan oleh mudda'i, orang yang
mengaku, menduga, mendakwa. Sebaliknya untuk menolak dugaan tersebut, tuduhan tersebut, wal yaminu ala man angkara, dia bisa membebaskan dari tuduhan. Orang yang dituduh bisa membebaskan diri dari tuduhan dengan cara sumpah, bersumpah. Sedangkan bersumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari ataupun yang mengingkari tuduhan tersebut. Hadis ini mempunyai derajat hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya Imam Baihaqi dalam bentuk lafal seperti yang tertera ini. Sebagiannya termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis 34. Al-Majlisul Rabi wa Salasun fil Hadis Rabi wa Salasin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kacarita saking Abi Sa'id Al-Khudri. Kula waca yen. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful imani rawahu Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri kacarita sing Abi Sa'id Al-Khudri kang bangsa kabilah Al-Khudri. Radhiya muga-muga paring ridho Allah Gusti Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala kang ngendika sinten Abu Sa'id Al-Khudri ing pangendikan sami'tu. Sami'tu nate krungu sinten ingsun sinten kula Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika sinten Rasul ing pengendikan man ra'a minkum mungkaran, man utawi sapane wong iku ra'a ningali sapa man mingkum kang setengah-setengah pira kabeh mungkaran ing perkara kang mungkar, perkara sing ora cocok nang ati, fal yughayyir mongko becik ngowahi sapa man hu ing mungkar biyadihi kelawan tangane utawa kekuasaane, kemampuane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa biyadi fabilisanihi mongko kelawan lesane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa bilisani fabiqalbihi mongko kelawan atine man. Wa dzalika utawi mengkono fabiqalbihi iku al-aful iman, asor-asore tingkatan utawa derajat iman. Rawahu sriwayat ngati sapa Muslimun Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Man ra'a minkum mungkaran, jika ada seseorang dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka dia punya hak ataupun kewajiban untuk merubahnya dengan kekuatan, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Pilihan kedua. Fa illam yastati' fa biqalbi, jika dengan lisan juga tidak mampu, maka dengan mengingkarinya dengan hatinya. Ingkar dengan hati, wadhalika al-aful iman, ingkar dengan hati ini untuk urusan napa jeneng melihat kemungkaran itu termasuk derajat keimanan yang paling rendah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ke-33 nggih. Jadi hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum napa jenenge? Nak cara wong kampus jenenge ahwal syakhsiyah. Napa? Ahwal asyakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu perdata. Yang kedua, jinayat. Jadi bahasa amwalan nas iku mewakili perdata. Dima'ahum pidana. Jadi prinsipnya nak nganggo bahasa perdata dan pidana
luwih gampang. Perdata itu adalah urusannya dengan yang selain napa jenenge tuntutan-tuntutan nyawa ataupun anggota badan. Sedang pidana itu napa jenenge hubungannya sama lima hal yang utama atau usulul khamsi. Usulul khamsi. Apa itu usulul khamsi? Hak asasi manusia itu apa? Usulul khamsi itu hak asasi manusia, bahwa orang itu berhak apa jenenge menjaga nyawanya, bukan hidupnya tapi nyawa, akal, harta, kehormatan, terus siji apa? Nyawa, kehormatan, terus apa siji? Baleni malih? Oh ya, akal tadi sudah masuk. Akal, nyawa, harta, kehormatan, yang satu apa? Keluarga. Kehormatan, mangke nak eling. Jadi hak asasi manusia cara Islam itu sama dengan yang ditulis di dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama bagian awal, bahwa cara kasarnya, cara BBB, orang itu harus menerima hak asasinya. Apa itu hak asasi? Hak asasi adalah usulul khamsah, pokok-pokok yang wajib dihormati dari seseorang dari 5 aspek. Jadi termasuk pencemaran nama baik, sing pidana zaman biyen itu masuk pidana. Saat itu serana pencemaran. Dasarnya apa diganti gitu. Oke. Jadi prinsipnya kalau kita menuduh, menduga, mendakwa, berarti harus punya bayinah. Itu bisa berarti bukti. Kalau bukti berarti apa? Fisik. Fisik wujud sesuatu barang, benda. Yang namanya bukti itu benda. Kalau saksi berarti orang. Bayinah ini berarti bukti dan juga saksi. Nah, kalau tidak mempunyai bayinah, bukti maupun saksi, maka tujuan kita harus balik kepada kita. Contoh, di Quran, kita menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina. Maka kita wajib mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil. Jika kita tidak bisa mengajukan 4 saksi, nak bayina cara saiki yo CCTV atau apa, itu jenenge bayina ataupun apalah. Prinsipnya itu yang dibicarakan di Quran dengan saksi. 4 saksi laki-laki adil. Kalau tidak, berarti tujuan itu balik kepada kita. Ketika tujuan kita tidak berdasar dengan urusan zina, disebut haddul qadhaf. Kita berhak mendapatkan pidana qadhaf. Kita menuduh orang berzina, ketika terbukti orang berzina, ketika dia muhsan begini, ketika ghair muhsan, ketika jejak atau perempuan begini, ketika sudah pernah menikah, sudah pernah tercatat dalam pernikahan, nanti akan dirajam. Kalau muhsan, ghair muhsan, jejak perempuan, maka dijilid 100 kali terus diusir 2 tahun. Jika tidak, maka kita berhak dipukul sejumlah 80 kali. Jadi kita nak nuduh kok orang ada bukti nih, orang ada saksi nih, maka tujuan tersebut balik kepada kita. Cara wong Jawa driji niku, nak nuduh niku, tuding siji, driji sing 4. Balik tenggene kita. Sedangkan tenggene urusan selain zina itu bukti saksi harus ada
dua. Oke. Don. Ketika kita mampu mengajukan bukti ataupun saksi, maka orang yang kita tuduh mempunyai hak mengelak, mempunyai hak membela diri dengan bersumpah. Bersumpah. Tapi teknisnya sebelum bersumpah, dia juga akan membela dengan bukti-bukti dan saksi, alibi, bukti, saksi, dan lain-lain. Nah, zaman biyen cukup sederhana. Ketika ada orang menuduh kita tidak terima, cukup kita bersumpah, selesai. Tuduhan tersebut tidak boleh dilanjutkan. Karena zaman wis kadung rusak, terlalu mudah kita bersumpah, akhirnya sumpah pun ora ono, ora patek diajeni tenggene hukum positif kita. Lah wong wis disumpah Qur'ane nang dhuwur wae isih. Lah wong sing Qur'ane nang jero mawon isih kurang ngapusi kok. Apa meneh sing trima nang dhuwur sirah. Sing dikorupsi Qur'an sisan. Lah iya. Alhamdulillah semangat. Iki prinsip pengadilan tenggene Islam itu sederhana. Cuman biyen sumpah niku ora sah sumpah pocen angger zaman riyen lho nggih. Ketika wong memang dhek nglakon dituduh A, memang benar-benar dia melakukan. Kok wani sumpah aku ora? Mun iku yo ndelalah cilaka. Lah saiki ora patek ketok, ora ono mbok sumpah ping 100 ya ora apa-apa. Waalaikumsalam, monggo senior kula. Monggo. Putrane kok gentos ya. Kopine. Langsung iki, Pak. Benar begini. Jadi hadis ini menjadi dasar apa jenenge bab tenggene fikih iku tenggene bab qadha. Bab qadha ataupun peradilan. Nah, cara zaman saiki peradilan. Ngoten. Nah, sistem peradilan niki cuman akhir-akhir ketika urusan korupsi sampai nyinggung korupsi wau, pembuktian itu harus orang yang mendakwa. Tapi sekarang mengenai hukum positif kita ada pembuktian terbalik. Kenapa? Pembuktian terbalik. Anda nyolong ataupun Anda korupsi. Sing dituduh, saya tidak korupsi. Terus kemudian pembuktian terbalik, bukan yang menuduh ataupun jaksa dalam APH itu siapa? APH nak cara Indonesia. APH aparat penegak hukum. Sing jenenge APH itu aparat penegak hukum, orang-orang yang punya hak untuk menuntut perkara. Itu siapa? Lembaga apa? 1, kepolisian. 2, kejaksaan atau turunannya, termasuk KPK itu campuran dari kejaksaan dan kepolisian. Jadi hanya 3 itu yang punya hak. Yang lainnya tidak. Inspektorat tidak punya hak, BPK tidak punya hak, dan lain-lain. Udah cara negara. Jadi pembuktian terbalik. Nak nyatane iku mau kasus napa? Rafael. Apa sapa iku? Kowe duwe 56 miliar. Nak nyatane kowe ora korupsi, saiki buktekno duitmu kondi 56 miliar itu. Tidak lagi jaksa yang mencari bukti bahwa 56 miliar itu duit dari mana, tapi dia harus membuktikan. Apalagi ada ketentuan PNS itu harus melaporkan LHKN apa itu, laporan harta ini pula kekayaan melapor. Jadi karena dia jadi pejabat, dia punya kewajiban tambahan. Nah, warga biasa bebas, dia punya kewajiban. Lurah gini mboten. Kita mboten nggih. Tidak ada. Aman, itu pejabat tingkat tertentu Pak. LHKN. Maksud itu LHKN. Jadi krono dia wajib ini, terus kemudian ada
Ada instrumen pembuktian terbalik. Pun niku dadi iki termasuk napa jenenge tenggene zaman Kanjeng Nabi, ayat-ayat Quran tentang hukum-hukum ahwal syakhsiyah maupun jinayat, perdata maupun pidana, tenggene masuk kelompok ayat muhkamat. Ayat-ayat yang berisi ketentuan hukum. Hadis-hadis sendiri juga banyak sekali. Nabi yang punya kemampuan seperti itu, yang paling menonjol itu zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman. Selain kedua nabi tersebut tidak banyak cerita tentang tahkim, tentang menghukumi sesuatu. Jadi hukum itu tetap ada hubungannya dengan negara ataupun lembaga pemerintahan. Termasuk nabi-nabi dari yang 25 sing ono masalah cerita-cerita masalah hukum-hukum itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kebetulan dua orang tersebut menjadi raja. Makanya ono cerita niko ono zaman Nabi Daud karo Nabi Sulaiman. Ada kakak beradik podo-podo duwe anak bareng, lahir podo wedoke utawa podo lanange, pokoknya jenis kelaminnya sama sehingga jumbuh ketika campur, lah sing siji mati. Kakak adik rebutan, siji mati siji urip, sing urip iki nggone sapa? Kakake ngomong iku nggonaku, adike ngomong iku nggonaku. Kamangka waktu niku bayi dicekel sing gede. Nabi Daud ngukumi pripun? Harta ada di mana? Nanti dulu Nabi Daud ngukumi harta ada di mana? Barang yang diperebutkan ada di mana? Contoh umpama rebutan tanah. Saiki sing garap sapa? Saiki sing menempati sapa? Nabi Daud memutuskan, ya siapa yang memegang menguasai harta itu sebelum urusan ribut niki, sebelum diajukan ke pengadilan, sebelum tahkim minta dikasih putusan, itulah yang berhak. Nabi Daud memutusi sing duwe mbak yune. Nggih. Nabi Sulaiman tegene ayat-ayat Nabi Sulaiman diberi kelebihan ilmu. Jadi mutusi niku tidak hanya kecerdasan mengingat peraturan-peraturan, tapi ada kecerdasan ilmu sing hubungannya karo kreativitas. Nabi Sulaiman ketika habis diputusi sama bapaknya, Pak, nak kula mutusi mboten ngoten. Lah piye nak? Ya kowe nek iso putusi jajal. Nak kula mutusi supaya adil niki disigar dadi loro. Ngoten. Rebutan sigar dadi loro. Ketika diputusi ngoten niku ditekano al-kuju meh ditugel sing adike ngalah pun kula pun mencabut napa jenenge pengakuan saya pun niku hake Mbak Yu kula. Kemudian dilanjutkan diputusi oleh Nabi Sulaiman, oh ini berarti anaknya si Ade. Jadi nganggo napa jenenge pertimbangan psikologis. Jadi semuanya dipertimbangkan. Jadi ono intelijen, ono pertimbangan intelijensi. Beberapa kali ngoten niku. Termasuk Nabi Daud terakhir dielingno kali Gusti Allah. Tapi yo halal tetep. Dielingno kali Gusti Allah. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan wa li najatan wahidatun. Nabi Daud pernah suatu saat disowani wong sing ribut, dua orang sing ribut minta diputusi. Yang benar yang mana? Kemudian perkara yang diajukan adalah, wahai hakim, dalam hal Nabi Daud, ini teman saya ini nakalan. Dia punya 99 kambing. Saya hanya punya 1 kambing. Di jumlah 99 tambah 1 100 kambing. Kami gembalakan bersama. Kok lama-kelamaan kambing saya juga diakoni menjadi kambing
dia. Saya nggak terima Nabi Daud. Wah, terus diputusi Nabi Daud. Disindir niku. Sebab Nabi Daud wis duwe bojo 90. Songo. Kurang. Goro-goro karena memang wong senengane keindahan, ahli seni cobaane ya saka keindahan. Goro-goro pas maca napa jenenge? Zabur niku nek cara Kristen apa? Pujian-pujian. Pujian-pujian niku selawatan lah. Nggih. Terus maca ngeten ana manuk cara mriki ya manuk perkutut lah, manuk apik didelok terus membacanya terganggu. Maca Qur'ane terganggu. Cara kita yang maca Qur'an ujug-ujug ana manuk apik. Delala kita senengane manuk niku. Didelok terus. Suwe-suwe keseng-keseng dicedhaki. Dicedhaki meneng wae. Meh didemek mabur. Mabur cedhak tok. Jadi kaya jinak-jinak merpati ngono. Sampai waduh sampai sekitar 1 kiloan. Sampai tekan pemandian. Nah, pemandian niku manuke mabur ana klebat rambut dawa nembe do adus. Manuke wis lali ganti Sing luwih. ya, Nabi Nabi. akhirnya ternyata ditakok-takok iku sapa? Oh niku bojone Uria. Uria, lha Uria sapa? Iku panglimane jenengan. Oh, akhirnya delok panglimane. Jenderal, tolong. Rekomendasi. Nah, hulu barang niki perangnya nang ndi sing paling rame? Perangnya teng mriku. Kono nang ngarep. Ben mati. Mati akhirnya. Terus dikawin. Nggih, berarti kawin. Terus lahir Nabi Sulaiman. Dadi yo sekolah lewat beling-beling apa ora beling karo Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ora ono ya ora sampai Palestina ribut karo Yahudi betul-betul nakal. Niku. Teng mriku tenggene ayat niku kuncinya wa innal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladina amanu aduh ini semua Al-Quran ini yang tahu nih sekarang gue dulu wa qalilum mahum wong iku sing berkongsi ini apa? Kerjasama partnership iku akeh-akeh saling mendolimi utawa sing gedhe mendolimi sing cilik rata-rata kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wes dibatasi kali Gusti Allah wa qalilum mahum sithik banget makane wong tetanggan omah tetanggan tanah ataupun kerjasama partnership tentang sebuah usaha niku akeh-akeh ribut hanya sedikit yang tidak ribut. Syaratnya supaya orang ribut amanu wa amilus sholih. Tapi iku sithik banget akeh-akeh ribut. Bon, hadis ke-33. Masalahnya mulai ini terlambat jadi ngebut. Nah, sumpah tadi, sumpah itu ketika sumpah bohong, iku tenggene agama disebut qaulaz zur utawa sumpah ghosh. Istilahnya sumpah palsu. Wani sumpah, lah sumpah iku napa? Sing disebut sumpah niku napa? Sing disebut sumpah. Sumpah standarnya iku memakai asma Allah. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Wallahi, tallahi, billahi. Huruf qasam ada 3. Wawu, ta, billahi. Cara diatekno padha kabeh demi Allah kabeh. Wallahi, tallahi, billahi. Ketiga-tiganya ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi demi Allah. Bahwa saya tidak seperti yang kau tuduhkan, tidak begini, harus ada kalimat sing jelas. Sampai tegene Quran itu
Sampai dengan Quran jelas banget sampai detail. Sampai nak cara sumpah pocong niku mirip-mirip kalih niko lian. Lian niku napa? Ketika suami istri tuduh-tuduhan bahwa pasangannya berzina, maka diminta untuk sumpah lian. Sumpah lian niku ono kalimat tambahan dalam bersumpah, ono kalimatnya sing wis ditentukan kalimat kata-katanya, redaksinya. Jadi bersumpah beberapa kali. Sing terakhir, kalau saya bersumpah bahwa jika suami saya itu benar, maka saya berhak mendapatkan napa niku? Yang sing lanang kalimatnya, sing lanang apa sing wedok niku? Laknat niku. Inna ghadaballahu 'alaiha in kana minal jika dia benar, maka saya siap dilaknati. Sing wedok sing lanang. Enggak, kalimatnya beda. Yang laki-laki memakai kalimat laknat, yang perempuan memakai kalimat ghadab, kemarahan Allah. Jadi kalimatnya sampai ditentukan kali Quran. Salah satu kalimatnya bahwa bersumpah itu sampai napa jeneng kalimatnya harus jelas. Makanya ketika sumpah jabatan niku kalimatnya ditentukan. Orang kok saya bersumpah saya siap melaksanakan tugas kepala desa. Ora wonten jika begini sampai seperti itu. Bon. Lah, urusannya sumpah niku Kanjeng Nabi nanti ngendikan banyak hadis-hadis sing bicara tentang sumpah bohong. Contoh, kaqouli sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqam mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar. Jika ada orang yang mengaku berani bersumpah kepada Allah hanya urusan pengen menguasai harta, maka Allah menetapkan baginya neraka, pokoknya diharamno swarga. Terus kila ya Rasulullah, meskipun itu sedikit, wa in kana syai'an yasiran, Nabi menjawab, meskipun itu sangat sedikit seperti wa in kana qadiban min araq, sakros araq niki lho, siwak. Sakros siwak. Ya semeniki iki sakros siwak. Meskipun iki kok sampai rebutan ngakoni wani sumpah, iki iso dadekno mlebu neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nuktatun. Mohon langsung hadis ke-34. Kang Kodok. Mangke wonten ngono kepungan. Sama teliti sih. Mangke kerja ketika bar langsung. Baru mangke bakto kepungan tanya jawab. Ngaji sik lah bakto niku mangke napa jenenge? Ngaji sik tambah sidik. Hadis yang ke-34. Ini masyhur banget, man ro'a min mungkaran, apal to jenengan? Apal to? Rata-rata kabeh wong napa melih FPI sing keras-keras niku. Man ro'a min mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adaful iman. Jadi man ro'a min mungkaran, jika kita melihat kemungkaran, apa itu kemungkaran?
Apa itu kemungkaran? Tenggene Quran wonten istilah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ana fahsya, ana mungkar. Nah fahsya iku perkara elek sing merusak harkat kemanusiaan kita. Tapi nak mungkar sesuatu sing layak dimungkiri kok ora umum, ora patek pantes, ora umum, ora patek pantes, tidak seharusnya ataupun napa jenenge nak cara fikih ya haram. Mungkaron itu. Mungkaron sesuatu yang diingkari. Sesuatu sing cara ngilmu, cara logika, cara budaya, cara nganu niku ora pantes iku jenenge mungkar. Jadi kudu bedakno kita membedakan antara fahsya mungkar. Fahsya iku nak cara Jawa kiai maknane perkara sing jember. Jember itu apa? Secara manusiawi itu merusak harkat kemanusiaan. Tapi nak mungkar sesuatu yang layak diingkari karena tidak sesuai dengan umumnya, budayanya, hukumnya, ilmunya. Contohnya umpami ana wong suami istri kok sing goncekno sing wedok. Ati kita pripun? Loh, kaget kok ngono. Nah, itu ingkar hati kita, kaget. Jadi orang masuk dalam pertimbangan akal kita. Suatu sing layak diingkari. Wah, jane ora ngono. Jadi ini urut-urutan. Apakah ini pilihan atau wajib secara berurutan? Beda-beda ulama. Ada yang mengatakan harus dicoba yang berat dulu. Tapi ada yang mengatakan yo pilih ya, tergantung lihat diri kita, kekuatan kita seperti apa. Tapi nak kita pengen jadi wong hebat, berarti kan aku nak iso duwe mobil Innova. Nak ora iso minimal Avanza. Nyatane urusan dunia kepengine sing luwe larang luwe dhuwur. Kenapa urusan akhirat, urusan ibadah, urusan nglakoni perintah kok alah aku Avanza ra apa-apa, sepeda motor yo ora apa-apa asal akeh sepeda. Ya, kalau kita pengen dadi wong hebat, mulai sing abot. Jajal dhisik. Nak iso lakoni. Nak ora iso nembe medhun. Jadi ketika kita mendapat tingkatan iman sing paling rendah, iku wis ana usahane munggah ke iman. Nah kita nganggo melok pendapat sing itu pilihan, ya urung-urung wis males lapo le ribut. Ora urusanku. Ben polisi sing ribut, ben Pak Kepala Desa sing ngurus. Padahal siapapun yang melihat itu begitu. Nah, cuman bedanya kalau namung pengen napa jenenge sing ada di dalam niki man ra'a minkum mungkaran, ini hadis harus dijiwai dengan bahwa hadis ini menjadi dasar kasih sayang. Napa? Kasih sayang. Nah, kita niku mengasihi, menyayangi orang, pasti kita akan berusaha melakukan man ra'a minkum mungkaran. Jika kita tidak mengasihi, menyayangi, maka kita membiarkan eleh ora urusanku karep. Buktine napa nek iki dasare kasih sayang? Buktine umpama ana wong darurat numpak motor banter nyalip kita. Kita ngerti ngarep iku ana jurang. Iki nek ora kita elingno pasti kejegur. Kita ngelingno mboten? Kalau kita punya rasa sayang terhadap orang ini, pasti kita akan mengingatkan. Tapi nak rasa sayang tidak ada, alah bocah nom numpakin teratur ben kapok. Nah, berarti kasih sayang kita hilang. Sama dengan ketika ada saudara kita minum minuman keras, kalau kita mengingatkan, kalau rasa sayang kita cukup, kita akan berusaha mengingatkan meskipun dengan cara isyarah. Meskipun dengan cara isyarah. Jadi man ra'a minkum mungkaran, dan tergantung ini bagaimana kita menghadapi. Yang penting man ra'a minkum mungkaran itu harus menjadi dasar
rasa kasih sayang kita. Pernah ada sahabat yang namanya Anas bin Malik. Ini sekaligus dua hal, masalah urusan tuduhan, urusan perdata ataupun pidana, termasuk juga hadis keempat. Ada sahabat yang bernama bukan Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk dengan kelompok sahabat berumur panjang. Dia termasuk ulama. Di samping ada Mu'adz bin Jabal, Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain-lain. Dia termasuk kelompok sahabat sing menjadi rujukan keilmuan. Termasuk madhab-madhab itu banyak yang nanti rujukannya saking jalur dari Nabi melewati apa jenenge Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki sifatnya sahabat termasuk sing sering nderekno Kanjeng Nabi sampai dia disebut sahibu sirri Rasulillah, sing ngerti rahasianya Kanjeng Nabi. Termasuk juga Anas bin Malik, dua orang. Sampai pernah beberapa kali diutus mlebu kamare Kanjeng Nabi. Mlebu kamare Kanjeng Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nate duwe duit, cara gampangan saiki duwe duit dicolong wong. Wong-wong do ngerti sing nyolong sapa. Kemudian wong iku meh diurus secara hukum utawa dilaporkan Kanjeng Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, perilakunya Abdullah bin Mas'ud ngeten. Ya Allah Gusti, nak nyatane bondo niku dijukuk wong niku krana dhek butuh. Muga-muga manfaat kanggo piyambake lan saged berkahi uripe. Nak umpama iku dienggo maksiat, muga-muga bondo kula sing dicolong piyambake niku sebagai wasilah maksiat sing terakhir. Ora kok muga-muga mati, muga-muga cilaka. Dongaknone muga-muga nek dienggo maksiat, muga-muga iku menjadi maksiat terakhir dari wong itu. Ini Pak Abdullah bin Mas'ud. Lah kita pripun? Yeling terus. Nah, ketika kita napa cinti urusan bondo kali wong, nak nyatane wong iku kok ora ana tanda-tanda eling, ya kedah wajib kita ngelingno. Dene wong mesti elingno kok ora netepi. Wallahu a'lam. Dulu ngoten nggih. Masalah dungu iku terserah niki contoh, terserah. Niki namung contoh Abdullah bin Mas'ud. Bon niku ingkang saged kula aturaken sebagai acara hall wonten acara napa jenenge talaman kita napa jenenge kepungan riyen nembe mangke dilanjutkan tanya jawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pondok